moderator bahwa saya diberi waktu 40 menit untuk menjelaskan materi manajemen strategis yang biasanya kita bertatap muka 6 jam. 6 jam. Saya nanti akan berikan topik-topiknya. Mohon untuk kita sama-sama aktif berdiskusi nanti Bapak sekalian. Baik, saya ingin mulai ke paparan saya Bapak sekalian untuk sebentar Pak, ini baik Bapak sekalian, saya ingin mulai. Materi saya adalah manajemen strategis pengelolaan perpustakaan. Untuk itu saya ingin memulai, ini sekedar informasi, saya bekerja sudah 38 tahun di perpustakaan, baik sejak masuk sampai hari ini. Yang harusnya 2018 saya pensiun, Bapak sekalian 60 tahun di Sekretaris Utama, tapi karena pustakawan ada kesempatan untuk menjadi fungsional pustakawan, yaitu menjadi 65 tahun. Insya Allah mohon doanya sampai 3 tahun ke depan lagi, Bapak sekalian. Dan Alhamdulillah, saya hari ini dapat bersilaturahim dengan Bapak sekalian, dan tentu ini semua berkat rahmat karunia serta ridho dari Allah SWT ya. Ini mungkin sekedar informasi, ini adalah pacar saya, pacar lama, ya. Alhamdulillah selalu setia mendampinginya. Ini riwayat karir saya sejak dari masuk, kemudian juga di Jawa Barat sudah 10 tahun, 2010 sampai 2011, dan di Jakarta Alhamdulillah sampai sekarang. Baik, Bapak-Ibu sekalian, tentu kita juga tahu, apalagi Bapak-Bapak guru atau pengelola perpustakaan sekolah, bahwa tujuan didirikan negara paling tidak kita harus tahu, bahwa saya mengingatkan kembali buat kita semua, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tentu ini relevan dengan kita semua, bahwa perpustakaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya. Yang keempatnya adalah melindungi segenap. Dan kita percaya bahwa tujuan negara itu adalah ingin dicapai dengan tujuan pendidikan yang baik dan kualitas. Nah, Ibu-Ibu sekalian, nanti ini kita relevan sekali. Kenapa pendidikan ini kita sangat penting, bahkan perpustakaan ini merupakan jantung dari pendidikan. Mudah-mudahan Ibu-Ibu sekalian sepakat. Bapak sekalian, sedang pengetahuan ini bahwa perpustakaan yang ada di Indonesia adalah nomor 2, Pak, setelah India. Jadi India ada 320.000 perpustakaan, di Indonesia ada 164.610. Ketiga Rusia, keempat Tiongkok. Bagaimana perpustakaan kita sebanyak itu? Karena kita jumlah penduduknya di atas 260 juta. Maka dari 164.000 itu perpustakaan yang paling banyak saja nih Pak. Ternyata perpustakaan sekolah ini 113 nih. Ada 113.000 jadi perpustakaan sekolah. Untuk itu nanti kalau kita sandingkan perpustakaan sekolah dengan sumber dayanya, kira-kira menurut Bapak nanti bisa menilai sendiri lah, memahami sendiri. Ini jumlah perpustakaan di Indonesia. 164.000 jumlah perpustakaan sekolahnya, Bapak sekalian, ini ada 113.541. Nah,
Kalau kita perhatikan jumlah pustakawan sumber dayanya, ini saya memang sampaikan pustakawan yang PNS, yang berplat merah, yang ber-SK PNS. Ada 3.802. Sebenarnya sekarang ada 3.821 Bapak sekalian. Ini mana saja kalau kita bandingkan. Nah, kita lihat aja lah karena kita bicara tentang tenaga perpustakaan sekolah atau pustakawan. Kalau pustakawan sekolah, Bapak sekalian, dari 113.000 tadi jumlah pustakawannya ada 105 orang. Tapi ini yang ber-SK perpustakaan. SK maksudnya PNS. Kalau yang tenaganya, misalnya Ibu sekalian di perusahaan sekolah, belum ada pustakawan, tapi ada tenaganya. Tentu tenaga itu sudah ikut kursus perpustakaan, ikut KPS seperti sekarang, ikut pengelola perpustakaan, ikut pengelola perpustakaan. Nah itu dikatakan sebagai tenaga perpustakaan, itu alhamdulillah sudah 12.000 tenaga perpustakaan di Indonesia yang sudah ikut serta kursus atau diklat. Ya. Baik, Ibu sekalian, saya ingin sandingkan ini 113.541 perusahaan sekolah ini Ibu sekalian. Pustakawannya hanya ini Pak 157. Tapi tenaganya ada 12.000. Ya oke lah. Berarti kalau dibandingkan ini 113.000 dan tenaga 12.000, kira-kira per orang Pak kurang lebih berapa? 10 ribuan ya, 1.200, harus 1.200 untuk menangani ini. Nah ini kan sangat jauh sekali gitu ya, 1.200 per tenaga perpustakaan untuk menangani perpustakaan sekolah. Nah, itu rasanya kurang ideal. Bu sekalian, kalau kita perhatikan, ini tadi perpustakaannya dan juga dengan sumber dayanya. Sekarang perpustakaan yang sudah terakreditasi. Nah ini saya ingin sampaikan. Bu sekalian, dari 164.000, kemudian juga yang ada di Indonesia, perpustakaan sekolah kan ada 113.000. Sudah berapa gerangan? Yuk, yang sudah terakreditasi, Mbak, ini sampai sekarang nih, sampai hari ini, 1.420 perpustakaan yang sudah sekolah yang terakreditasi. Oke, memang yang terbanyak sih 1.420 ini. Jadi jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi secara nasional baru 2.132. Per hari ini ya, per hari ini. Karena saya tiap hari paling tidak seminggu 2 kali ada mengakreditasi perusahaan sekolah walaupun dalam kondisi pandemi ini melalui visitnya melalui virtual atau Zoom. Nah ini alhamdulillah di sini sudah ya. Dan ibu sekalian, kalau ibu sekalian sekolahnya belum terakreditasi, bahkan untuk besok itu ada juga kita untuk akreditasi beberapa perusahaan sekolah. Silakan ajukan Pak ke perusahaan nasional, khususnya ke Direktorat Antar akreditasi perpustakaan, ajukan saja. Karena tahun ini perusahaan nasional punya target 900 perpustakaan harus terakreditasi. Sampai hari ini baru 300, kurang lebih 350-an. Masih ada peluang, silakan ajukan. Dan itu Ibu sekalian gratis. Yang penting Bapak sekalian, insya Allah nanti dengan adanya diklat sekarang ini, Ibu sekalian mengetahui harus instrumen apa yang harus diisi, komponen-komponen apa yang harus diisinya. Enggak ada 6 komponen, nanti di sini juga. Baik, ini tadi jumlahnya ada 2.130 lebih per provinsi Bapak sekalian. Kalau ini saya perhatikan provinsinya. Perusahaan sekolah provinsi, Ibu bisa lihat di sini. Untuk Aceh, untuk mana saja Kalimantan, ini Jawa Barat aja. Jawa Barat perusahaan sekolahnya ini baru 52 Bapak sekalian. Yang paling banyak emang di sini ada 287 Yogyakarta nih. Berbanggalah, berbahagialah teman-teman serta di Yogyakarta ini sudah yang terakreditasi 287. Memang paling banyak. 2 Jawa Tengah ya. Nah, ini silakan. Bahkan ada yang masih 0 nih kalau ada peserta dari Papua Barat ya. Silakan ajukan. Kemudian juga dari Maluku Utara ajukan silakan. Dari Kalimantan Utara nih karena memang baru ya provinsi silakan diajukan saja. Ingin diakreditasi. Ini untuk penambahan pengetahuan. Baik, sekarang kita mulai Bapak sekalian tentang manajemen strategis. Apa sih gerangan? Kita mulai dari sisi latar belakangnya. Ya, saya ingin menyampaikan materi ini tentu dari mulai konsep, manajemen, yang mazhab dan sebagainya. Diharapkan Bapak sekalian dapat memahami, dapat menyusun. Dan tentu
dapat menyusun, memahami, dan mengimplementasikan pada akhirnya ya, serta mengevaluasi. Berikutnya deskripsinya ya sebagai bahan ajar. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, peserta diklat, modul sudah kami upload ya, mudah-mudahan sudah Bapak Ibu sekalian dapatkan. Ini kami resumenya atau mungkin secara singkat saya sampaikan ini, tapi yang secara modulnya umum ada di Bapak Ibu sekalian sudah bisa di-download ya. Baik, ya tentang manajemen, konsep manajemen, strategi dan sebagainya. Ini kompetensi dasarnya, ya kita sepakat ketemu setelah mempelajari manajemen, Bapak sekalian diharapkan mampu menganalisis ya proses manajemen strategis dalam rangka mendukung kesinambungan hidup dan pertumbuhan organisasi itu sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, indikator keberhasilannya tentu Bapak Ibu sekalian, apalagi sebagian besar ini adalah guru-guru, didaktik metodiknya ya, PIU TIK-nya udah jelas di sini. TIK-nya zaman dulu kita jelas kalau sudah ikut diklat, Bapak sekalian kembali harus bisa menjelaskan ABCD. Salah satunya sekarang materinya manajemen strategis, tentu harus Bapak sekalian bisa mengerti tentang manajemen strategis, apa itu manajemen perpustakaan, dan juga prinsip manajemen, fungsi manajemen, dan sebagainya. Itu mudah-mudahan diharapkan Bapak sekalian memahami hal tersebut. Baru kita ikut lanjut ke manajemen perpustakaannya. Ya. Pengertian perpustakaan Bapak sekalian, mudah-mudahan ini sudah di luar kepala ya Bapak sekalian tentang pengertian perpustakaan. Mudah-mudahan, oke. Ini menurut Undang-Undang 43 2007. Saya kira Bapak sekalian sudah punya mungkin ya Undang-Undang 43 2007 dan PP nomor 24 2018. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesi dengan sistem yang baku guna menumbuh kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka. Ini nanti kita lihat nih, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi pemustaka. Baik, nah ini Bapak sekalian, kalau kita kembali ke sini ke pengertian perpustakaan, maksudnya jelas sekali ini penelitian, ya, memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka ya. Oke, di sini lihat fungsi perpustakaan. Jadi ini pusat pendidikan, Bapak sekalian, penelitian, ya, sarana penyimpanan, pelestarian, dan juga di sini pusat informasi serta untuk rekreasi. Jadi yang tadi relevan sekali dengan pengertian perpustakaan undang-undang dan fungsi perpustakaannya. Jadi apa yang disampaikan dalam undang-undang tadi ini fungsinya sesuai. Sekarang perpustakaan sekolah Bapak sekalian, tentu ini juga saya ingin sampaikan, perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan di sekolah yaitu merupakan tentu bagian integral dari sekolah yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka mendukung tujuan pendidikan sekolah. Ya, ini ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ya, dan Permendiknasnya ini, Bapak sekalian, tentang standar pengelolaan perpustakaan di pasal 23-nya. Ya, ini ada pun keberadaannya dan peran perpustakaan. Bapak sekalian silakan di sini bisa baca. Saya kira sudah mengetahui semua dari Undang-Undang Sisdiknas ya, dan tugas pokoknya ya tentu diharapkan di sini dapat mengembangkan, mengolah dan meminjamkan buku serta melayani kebutuhan para pelajar ya, kebutuhan dalam kelas, menyediakan sumber dan menetapkan jam perpustakaannya. Fungsinya tadi seperti tadi dikatakan ya, sudah belajar mengajar, pusat pembelajaran, pusat baca, dan juga penelitian baik guru untuk baik siswa, guru atau pendidik. Gue sekalian, karena kita tentang manajemen strategis, tentu kami ingin coba kepada arah manajemennya ini. Istilah administrasi, yaitu pengertian adalah membantu, melayani, atau memenuhi. Gue sekalian, ini para ahli. Bang Simon mengatakan tentang pengertian
Administrasi adalah dapat dirumuskan kepada yang bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sedangkan ini sondang siagian, tentu ini namanya lay sondang kalau kita ya. Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini. Kemudian juga administrasi ini yang disimpulkan secara singkat bahwa administrasi merupakan suatu proses kerjasama dan di sini dilakukan untuk kelompok orang secara rasional dalam rangka mencapai tujuan. Jadi ada 3 administrasi itu ya. Mulanya merupakan suatu proses kerjasama, kemudian juga sekelompok orang yang menuju mempunyai cita-cita untuk melaksanakan tujuan tertentu. Pengertian manajemen Bapak sekalian di sini. Secara definisi ya ini Bapak sekalian pendapat para ahli Jotari mengatakan jadi suatu proses kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok ke arah tujuan tertentu. Jadi manajemen adalah koordinasi dari semua sumber daya melalui proses perencanaan, organisasian, ada pemimpin dan ada yang mengawasi untuk mencapai sasaran tujuan. Nanti kita lebih detailnya Bapak sekalian. Ini manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan adalah pengolahan perpustakaan yang didasarkan kepada teori dan prinsip-prinsip manajemen. Ya, tentu teorinya nanti ada buku tentang DDC-nya, Bapak sekalian di sini tentang membuat katalog, mengkelas dan sebagainya ya di sini. Prinsip manajemen Bapak sekalian, ya ini seperti dikatakan ada beberapa ahli pakar. Ini saya kutip di sini bahwa prinsip manajemen itu si Jotari mengatakan kita dikenal saya kira yang kita semua tentang SIPWAK ya, terus ada planning, organizing, actuating dan juga controlling. Wah, pasti ada itu kita lebih populer. Tapi yang Payo lain lagi ditambahkan nih ada planning, organizing, ada commanding ya, harus ada pemimpin katanya. Ada coordinating dan ada koordinasi dan controlling. Ditambahkan 2 lagi, commanding dan coordinating ya. Oleh Henry Payo cukup 4. Sikut, nah, si Donald. Kalau di sini harus ada staff. Nah, ini Bapak sekalian bukan ketenangan ini, mohon maaf nih, ketenagaan maksudnya. Ya, saya perbaiki. Organizing, staffing, directing, planning dan controlling. Dan juga William juga sama. Yang pertama selalu ada planning, organizing. Bahkan di sini kenapa sih ada assembling? Ingin menggabungkan ya resource-nya, SDM-nya dengan director yang keseluruhan. Jadi lebih lengkap. Bu moderator, kalau sudah habis waktunya, tolong saya dikasih tahu, di brief ya. Khawatir ini, kalau sudah begini suka lupa berdiri, suka berdiri. Bapak sekalian, manajemen perpustakaan dan literasi di sini katakan bahwa yuk harus tadi saya katakan harus mencapai prinsip perencanaannya ya perpustakaan itu sasaran dan capaian anggaran sumber daya lainnya ada organisasinya terus pembagian tugas pokok fungsi dan juga mempengaruhi dan memperdayakan motivasi kepemimpinan dan juga pengendaliannya di sini. Nah, prinsip manajemen Bapak sekalian Bapak Ibu sekalian tadi sudah paham dari mulai fungsinya, jadi jelas ada 5M. 5M apa sih? Nah, ini coba. Manpower, jadi harus ada tenaga, ada sumber daya, ya, perpustakaan. Buat apa ada perpustakaan begitu hebat, begitu bagus. Kalau secara manajemennya tidak ada yang ngelolanya, tidak ada tenaganya, itu juga buat tidak ada pengaruhnya sama sekali. Yang berikutnya harus ada anggaran. Nah, ini paling tidak ada ya. Money, kemudian biasa kita harus ada material, ada bahan ya. Di sini kemudian juga ada metode. Biasanya Bapak sekalian, ini kan cukup 4 nih. Money, material, metode. Tapi sini coba kita tambahkan, ada motivation.
Jadi kalau sudah ada perpustakaan secara manajemen, ada orangnya, ada uangnya, ada bahannya, kemudian ada metodenya, tapi tentu harus kita kembangkan. Ada motivasi, baik dari stakeholder, dari kita juga secara kepala perpustakaan, harus memunculkan motivasi-motivasi ke depan dalam rangka pengembangannya. Ya. Lanjut, sumber dayanya. Nah, tadi saya katakan mulai Jadi di sini tentu Ibu sekalian, idealnya untuk tadi kepala perpustakaan itu atau rutan sekolah itu harus ada lulusan dari S1 perpustakaan lah idealnya. Tapi justru kesempatan ini karena memang masih terbatas, ada beberapa sekolah sudah ada lulusan perpustakaan di sekolah itu. Tapi ini pun kalau memang ada guru-guru pun, walaupun biasanya Bu sekalian, guru-guru itu semangat karena untuk mengejar atau memenuhi tuntutan sertifikasi 12 JPL harus terpenuhi. Makanya ada beberapa teman-teman calon kepala perpustakaan sekolah karena atau memenuhi untuk sertifikasinya bersedia karena untuk ikut diklat perpustakaan yang disediakan oleh perusahaan nasional terbatas atau antri ingin buru-buru bersedia untuk berkorban ikut diklat secara mandiri atau swadaya membayar apa-apa. Dan alhamdulillah saya ada di beberapa di Lampung, di Jambi, di Bengkulu, bahkan di Padang sudah ada bilang bagus saja. Tapi asal penyelenggaranya yang betul-betul sesuai ya menggunakan atau memakai silabi dari diklat perpustakaan nasional atau ada kerjasama dengan IPI atau juga sama dengan nilai yang sesuai yang legal. Karena ada beberapa bahwasanya belum sebelumnya ada beberapa penyelenggara tidak ada kerjasama, tidak ada MOU dengan diklat perpustakaan dengan IPI, akhirnya sertifikatnya tidak diakui. Kan sayang tuh, sudah bayar mahal, sudah lama ya, 20 jam, tidak dihargai, kan sayang. Lebih baik cari yang betul-betul legal ya. Insya Allah kalau dengan perpustakaan nasional di nasional yang tadi swadaya itu legal sertifikat. Pernah lalu tahun-tahun sebelumnya itu bahkan saya dipalsukan pada saat saya menjadi Ikatan Pustaka Indonesia dan juga jadi sekretaris utama. Jadi Bapak sekalian, tentu ini juga penting. Ini ada quote sebenarnya nih. Saya ingin sampaikan, jika Anda merencanakan setahun, tanamlah biji. Jika 10 tahun, tanamlah pohon. Jika 100 tahun, ajari orang, Pak, Bapak sekalian. Manakala Anda menyebar biji sekali, Anda akan menuai sekali. Manakala Anda mengajari orang, Anda akan menuai 100 kali. Untuk itu, yuk kita sama-sama tanamlah ya, ajari orang tadi, yaitu pendidikan. Ini dari si Kuancung nih. Baik, kita lanjut ke Undang-Undang Nomor 43 Tahun 27 di pasal 29-nya, besar. Tadi kan tentang tenaga ya, Ini terdiri atas pustakawan dan tenaga tesis perpustakaan. Pustakawan di sini dikatakan yaitu harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Tugas tenaga perpustakaan, tugas teknis tenaga perpustakaan dimaksud ayat 1 dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan. Kira-kira ini Bapak sekalian tentang tenaga tadi mennya ya. Berikutnya anggaran Bapak sekalian, money dari prinsip manajemen tadi, money. Jadi tentu perpustakaan itu harus punya anggarannya Bapak sekalian di sini. Di undang-undang nanti di undang-undang nomor 4 di PP 24 2014 dijelaskan bahwa perpustakaan itu harus punya anggaran ya. Baik itu anggaran tentu RAPBS di luar anggaran untuk nanti untuk belanja pegawai di luar pegawai. Anggaran pokok belanja pegawai. Jadi untuk memelihara gedung dan sebagainya di sini. Anggaran operasional di sini. Nah, untuk mendukung berbagai kegiatan
Pendanaannya silakan Bapak sekalian, boleh dari anggaran pemerintah maupun boleh dari APBD, dari APBN, APBD atau dari swadaya yang tentu ini harus penuhilah anggaran. Pengolahannya di pasal 41 tentu berdasarkan efisien, keadilan, terbuka, terukur. Bapak sekalian, saya ingin sampaikan di sini. Di pasal di sini 83 dikatakan di sini Bapak sekalian, mengalokasikan dana paling sedikit 5% nih, paling sedikit Pak, dari anggaran belanja operasional sekolah ya, baik madrasah ini di luar ya, belanja barang, di luar belanja pegawai dan belanja modal. Jadi silakan 5%, bahkan tadi anggaran yang tidak minta juga boleh. Sekarang peralatan atau bahan, Bapak sekalian, di sini saya sampaikan bahwa bahan perpustakaan tentu di sini harus kantor, termasuk koleksinya, nanti ya sarana prasarananya, dan juga peralatan, harus ada komputer sekarang zaman digital ini, kemudian juga dalam acaranya ada bahan-bahan yang personal seperti alat transportasi, mobilitas, kalau membutuhkan telekomunikasi, berupa tentu tadi di era digital ini harus ada perangkat keras, perangkat lunak, dalam rangka memperlancar ya pelayanan perpustakaan pada pemustakanya. Kemudian Bapak sekalian juga di sini tadi metode bila koleksi Bapak sekalian ya, tentu kita harapkan standar perpustakaan itu minimal koleksinya 1000 judul ya, minimal 1000 judul, 2500 eksemplar minimal itu. Nah, kalau yang kurang dari 1000 judul tentu itu bukan dikatakan perpustakaan sesuai undang-undang. Nah, untuk itu bila keterbatasan koleksi Bapak sekalian yang tadi dioperasionalkan, Bapak sekalian bisa juga melaksanakan ini kerjasama ya, koleksi antar perpustakaan, sekolah A dengan perpustakaan sekolah B. Silakan. Yang dikatakan di sini interlibrary loan ya, saling bertukar bahan pustaka. Dalam rangka kalau di koleksi kita katakanlah ada 1000 judul, anak-anak kita sudah habis. Itu anak-anak dengan kehausannya harus juga menyiapkan buku-buku bacaan baru. Kalau kita belum memiliki tentu silakan tukar dengan antar koleksi dengan antar perusahaan lain. Ya, metodenya yang biasa ngolahnya secara manual ya, manual. Itu di era digital ini kita harus menyesuaikan Bapak sekalian biar perpustakaan itu juga bisa menyesuaikan, apalagi di kondisi pandemi tidak bisa hadir datang di perpustakaan, kita diolah atau diolah melalui teknologi digitalnya atau melalui aplikasi digital, misalnya aplikasi tentang menggunakan SLIM atau apa saja, yang penting kemudahan akses bagi para pemustaka bisa tercapai. Ya. Ini kira-kira Bapak sekalian motivasi, ini perlu buat kita semua Bapak sekalian. Kalau tadi ada orangnya, ada tenaganya, kemudian ada anggarannya, sudah ada orang, ada anggaran, kemudian juga ada sarana prasarana tadi ya, material, kemudian juga ada metodenya tadi pengolahan dan sebagainya. Kemudian itu dalam rangka pengembangannya saya bilang tadi harus ada motivasi dari kepala perpustakaannya, pengelola perpustakaannya, tenaga perpustakaan di sekolah harus bermotivasi. Tentu semuanya dikolaborasikan, diintegrasikan, disinergikan pada saat-saat komunikasi dengan stakeholdernya, kepala sekolah dan juga guru. Fungsi manajemen Bapak sekalian, tadi prinsipnya tentu di sini juga sama dari fungsi manajemen, terus ada perencanaan, bagaimana merencanakan
tadi membuat perpustakaan sendiri tujuannya harus dari awal tahun, kemudian juga membuat programnya di program pendek, jangka menengah, ya, dan juga jangka panjangnya untuk pengembangan perpustakaan. Kemudian juga di sini Bapak sekalian ada organisasinya, bagaimana organisasi perpustakaan sendiri tentu harus ada struktur yang di SK-kan baik oleh kepala sekolah, di SK-kan, dan juga ada kepala sekolah pengolahnya, dan tentu nanti di situ ada struktur-struktur. Ini kira-kira Bapak sekalian, struktur organisasinya. Misalnya langsung di bawah kepala perpustakaan sekolah dan memiliki tenaga untuk teknis pelayanan, tenaga layanan perpustakaan, layanan teknis, layanan pemustaka, layanan pengunjung ya. Ini sederhana saja sebenarnya di sini. Tapi itu harus ada struktur karena yang menjadikan memfungsikan, operasionalkan perpustakaan ini di sini. Nah, kepala perpustakaan juga paling tidak ada 2 tenaga layanan teknis. Dan untuk SMP atau SMA tentu di sini harus ditambah lagi ya, karena di sini apalagi di zaman teknologi sekarang ditambah layanan TIK-nya ya, teknologi informasi. Kalau SD kan cukup layanan teknis dan pemustaka, tapi kalau untuk SMP, SMA, SMK utama kita dengan peminjaman, karena di sini pengolahannya secara digital, kemudian juga pelayanannya peminjamannya juga secara digital. Kita di sini banyak buku yang bisa diakses oleh siswa atau pengusaha dari rumah itu sendiri. Kemudahan. Di pergerakan, tentu ini juga Bu sekalian harus kita perhatikan karena perpustakaan dalam perkembangannya harus selalu ada kemajuan, ada perbaikan, melengkapi kekurangan-kekurangan yang sudah ada di sini. Misalnya, di sini tentu harus ada leadership-nya, jadi pergerakan itu sendiri dalam rangka kemajuan perpustakaan, kepala perpustakaan harus bersinergi di sini dengan atasannya, dengan guru-gurunya, mengkomunikasikan sehingga apa saja yang diinginkan ke depannya dikomunikasikan dengan pimpinannya. Ya, Guru sekalian, kalau tadi mulai dari perencanaan, organisasi, kemudian juga tentu harus ada pengawasan. Ini menghindari apabila ada hal-hal mungkin kita di luar tatanannya, di luar fungsinya, tentu kita harus luruskan. Di sini ada fungsi pengawasan. Nah, biasanya fungsi pengawasan, Ibu sekalian, tentu nanti di sini ada inspektorat yang berwenang lah untuk pengawasan yang tersebut. Inspektorat atau BPKP dan sebagainya. Kalau di KL atau lembaga di sekolah mungkin nanti inspektorat dari kabupaten paling tidak. Karena untuk SD, SMP kan ada kewenangan di kabupaten, tapi untuk SMK, SMA itu ada kewenangannya di provinsi. Konsep manajemen strategis Bapak sekalian, ini juga saya ingin coba di sini definisi manajemen strategis. Silakan Ibu Bapak sekalian bisa mengkomunikasikannya, bacanya. Itu merupakan seni. Tentu di sini ilmu penyusunan, penerapan, dan juga mengevaluasi keputusan. Jadi manajemen strategis ini harus dinamis dan harus dimiliki oleh ini saya coba apa sih manajemen strategis, ada beberapa cara berpikirnya. Yang pertama adalah biasanya kan kita selalu kalau kita ingin maju, mencoba mengidentifikasi dulu masalah kondisinya. Kenapa sih perpustakaan kita ini nggak maju-maju atau berjalan di tempat? Kita data dulu, kita cari ya identifikasi masalah. Jadi yang kedua tentu kita harus mengelompokkan masalah itu sendiri. Ya, kalau diidentifikasi biasanya sebanyak-banyaknya, mungkin ada 20, tapi kita mari kelompokkan.
substansinya, masalahnya apa saja, tentang koleksi atau tentang misalnya sarana prasarana lainnya, tentang hal cuaca, pendingin, dan tentang koleksinya juga bervariasi atau kurang bervariasi, dan juga tentang SDM. Prosesnya, tentu ini juga kita harus atraksi internal kita, dan juga penentuannya metode. Kalau sudah diketahui, analisis kira-kira apa sih metode ke depan kita siapkan ya, analisis. Baru kita rencanakan implementasinya. Konsep strategi Bapak sekalian, di sini untuk diketahui saja bahwa secara umum bahwa semua organisasi itu dalam rangka untuk memajukan perkembangan ke depannya harus memiliki konsep strategi ya. Bagaimana mulai tadi cara berpikir strategisnya, jadi mengidentifikasi dan sebagainya, kemudian juga milah-milah dan akhirnya kita putuskan. Ini Bapak sekalian, ada konsep dasar proses manajemen strategi. Ada ini emang untuk lingkungan bisnis, jadi untuk harus tahu mendeteksi peluang, ya, opportunity, ada peluang, ada ancaman. Di profil perusahaan mengidentifikasi kekuatannya tadi ya, strength dan kelemahan. Ada peluang, ada ancaman, ada kekuatan, ada kelemahan. Dan juga menyiapkan formula ya, strategi alternatif. Pemilihan strateginya, penetapan strategi yang digunakan. Untuk kita harus mengimplementasikan kebijakan, motivasi karyawan, mengalokasikan SDM, sumber daya, sehingga yang strategi yang diinformasikan dapat dijalankan dengan menyiapkan anggaran tentu itu penting. Strategi, Bapak sekalian. Bagaimana sih harus kita memiliki strategi? Yakinlah kita harus. Misalnya sumber daya kita yang dimiliki terbatas. Ini bagaimana kita menyikap kepastian misalnya dari organisasi itu sendiri ya. Ya, komitmen pimpinan tidak dapat diubah seolah-olah dia monoton atau diktator. Ya, ini keputusan harus dikoordinasikan antar berbagai Spanyol. Ini pentingnya strategi. Karena ada ketidakpastian mengenai kendalian manfaat. Apakah itu manfaat atau penting? Karena yakinlah kalau dianggap penting pasti ada manfaatnya ya. Itu tadi tendensi untuk menaikkan tingkat keuntungan misalnya ini bagi perusahaan. Tapi kalau kita tentu tambah perbaikan ke depan. Ya. Ini manfaat. Ya, Bapak sekalian, saya sudah di warning mungkin 5 menit lagi, tapi Bapak sekalian modul saya kira sudah ada di Bapak sekalian, silakan dibaca. Bahan poster. Yang jelas saya mohon kepada semua, karena nanti ada pembagian kelompok atau angkatan 2, 3, 4, saya memberikan nanti topik untuk didiskusikan. Silakan Bapak Ibu sekalian aktif mendiskusikan, menanyakan hal tersebut sehingga kita dapat mendiskusi perpustakaan ke depan yang lebih baik, yang mudah diakses, ya, berdampak kan bukan hanya dampak manfaat, tapi bisa Bapak sekalian bahwa Ibu Bapak sekalian akan bisa menyediakan informasi terus kita harus kemas, kita olah supaya tidak terjadi hoax, kita olah dengan baik dan benar, kemudian kita informasikan. Kedepannya tentu yang penting juga harus menjadikan literasi, bahwa terakhirnya menjadikan produksi hasil. Misalnya dengan Ibu Bapak sekalian di perpustakaan bisa
menciptakan buku-buku atau cerpen-cerpen atau tulisan atau cerita-cerita anak, kumpulan cerita di anak dibukukan, dan itu tentu kita kerjasama dengan para penulis untuk editing dan sebagainya. Ini bahwa tentu tadi manfaat, ada bahayanya nih. Nah, pertanyaannya ya, kesalahan undang-undang atau adaptasi dan sebagainya. Dan ini bisa gagal kalau komunikasinya kurang pas ya. Dan ini biasanya dapat manajer tingkat atas membuat keputusan yang kurang baik dan lain sebagainya. Sistem manajemen Bapak sekalian, nah yang tadi katakan saya sistemnya. Jadi untuk sistem ini Bapak sekalian, manajemen perpustakaan, kan cuma kita melaksanakan amanah saya menjadi kepala perpustakaan, menjadi tenaga pengelola perpustakaan, tapi juga pengolahannya apa adanya saja melalui manual. Untuk itu, yuk kita harus di era digital ini, Ibu Bapak sekalian lebih aktif mengolah dengan digital. Silakan aplikasi-aplikasi yang Ibu Bapak sekalian sesuaikan dengan perusahaan Ibu yang dikelola, apakah pakai Slim atau pakai Bookman atau mungkin mau pakai aplikasi apa saja, yang penting betul-betul bisa bermanfaat ya, bisa akses buat anak kita. Bu sekalian, ini sebagai pengetahuan saja, Taman Studi Layanan ini misalnya nih ada Indonesia One Shot. Indonesia One Shot ini yang di salah satu aplikasi yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional, yaitu Indonesia One Shot itu, untuk mengkomunikasikan, mengintegrasikan perpustakaan-perpustakaan yang ada di Indonesia. Hal sekarang ini sudah di atas 2.000 yang terintegrasi, tergabung dalam Perpustakaan Nasional dengan menyimpan metadatanya di Perpustakaan Nasional. Misalnya perpustakaan sekolah Ibu Bapak sekalian, silakan bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional, menyimpan datanya melalui Indonesia One Shot, dan nanti data-data tersebut bisa dibaca secara online oleh provinsi lain, bahkan oleh negara-negara lain di sana yang Ibu miliki. Silakan. Dan ini, dan di samping Indonesia One Shot, Ibu sekarang Perpustakaan Nasional juga sudah ada Ipusnas di sana. Ipusnas itu adalah buku elektronik yang dapat dibaca, ini sudah di atas 800 judul. Di sana silakan bisa dibaca melalui HP secara full text misalnya ya. Ini Perpustakaan Nasional, misalnya contoh saja, ini ada tadi Indonesia One Shot, kemudian juga ada layanan e-booknya ya, jurnal dan e-book. Ini bagi Bapak sekalian punya putra putri yang kuliah atau mau SMA, mau masuk berselancar ke Perpustakaan Nasional menjadi anggota, silakan ke PNRI. Di sini Ibu sekalian masuk, dan juga Ibu bisa jadi anggota. Ini gratis semuanya untuk membaca, mendapatkan jurnal atau e-book, bahkan Ipusnas dapat baca secara gratis. Bahkan di sini Ibu sekalian ya. Yaudah. Ada strategi. Sekarang karena waktu juga tentu saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi Ibu sekalian, tolong salah satu instrumen jadi NSP tadi, Standar Nasional Perpustakaan, itu aspek-aspek Bapak sekalian. Bapak sekalian harus tahu di sini. Ada aspek organisasi, aspek gedung, aspek tenaga, aspek perlengkapan, aspek koleksi, aspek anggaran, layanan, ada aspek otomasi. Bapak sekalian, ini harus terkait di dalamnya semuanya. Ya. Aspek pelestarian, aspek penelitian, aspek promosi. Oke. Nah, aspek-aspek ini Bapak sekalian
ada terformulasi dari instrumen untuk mengajukan Ibu sekalian bila ingin diakreditasi ya. Nanti walaupun memang disimpulkan lagi ada 6 komponen koleksi, pelayanan, organisasi, penyelenggara, nanti ada memang penguat, serta juga aspeknya, hanya 6 komponen sebenarnya dari yang sekarang ini aspeknya, termasuk di dalamnya. Sekarang penutup, ingin saya sampaikan secara singkat bahwa tentu kita juga terus ini mantan, mudah-mudahan pada kenal Bapak Ibu Guru, mantan Menteri Pendidikan, ya, kemudian sekarang jadi Gubernur. Ini, jadi Ibu sekalian, beliau mengatakan pendidikan abad 21 ditentukan oleh karakter, mental, akhlak. Karakter terdiri daripada moral, itu harus ada iman, takwa, jujur, dan rendah hati. Ibu sekalian, kita punya moral, iman tinggi, iman bagus, takwanya rajin, jujur, tapi tidak rendah hati. Woi, egois, serem, atau mungkin egois. Nah, itu juga kurang bagus. Tapi yang keduanya, kinerja, kerja keras, dan tangguh. Kalau sudah A-nya bagus, kinerjanya juga harus bagus. Yang kedua, Bapak sekalian ini, tentu Ibu Bapak sekalian harus memiliki kompetensi, yaitu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan tentu harus kerjasama, Bapak sekalian. Tidak ego sektoral, mau pintar sendiri, berarti kurang bermanfaat. Ini. Yang ketiga, literasi, keterbukaan. Minat bacanya tinggi, tapi Bapak sekalian, bila dikasih buku agak tebal, wah, langsung ngantuk. Untuk itu, Bapak sekalian, minat baca tinggi, tapi bacanya hanya baca WA, baca hoax, buat apa? Tapi yuk kita berdayakan di sini, baca bukunya. Nah, satu lagi yang tadi saya katakan, ini menteri yang sekarang nih, hebat ya, bayangkan setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak setiap orang bisa mencuri tindakan. Silakan, sehebat-hebatnya yang menyampaikan materi ini, tentu Ibu Bapak sekalian akan lebih hebat lagi dari saya. Karena Bapak, Ibu sekalian adalah seorang guru, tapi yang jelas bagaimanapun menyampaikannya, itu yang terpenting diterima oleh masyarakat. Demikian Bapak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf dari paparan yang sudah ada, tapi kesempatan ini saya ingin sekarang tadi sesuai moderator akan dibagi 3 kelompok, ya, ada angkatan 2, 3, dan 4. 45 ke depan untuk kelompok angkatan atau untuk angkatan 2. Nah, baik. Baik, terima kasih kepada Pak Dedi Junaidi atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya, mohon kepada para peserta untuk kembali ke LDK untuk merespon topik diskusi yang telah di-upload di LDK masing-masing angkatan ya. Silakan Bapak dan Ibu boleh live dari Zoom meetingnya, kemudian bisa membalas fitur reply. Silakan. Terima kasih.